warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gue ini berada di Pengkolan atau dalam the corner ya, di pojok ya, di sirkuit MotoGP Internasional Kuta Mandalika. Nah ini gue berada pas di Pengkolannya. Nih, tolong kameramen diarahkan sesuai dengan pergerakan saya. Ini. Di situ sebagai bukti bahwa pengerjaannya 24 hours. 24 hours non-stop. Always in progress. Ya inilah progresnya jenisnya. Jadi supaya pengerjaannya tidak tersendat-sendat. Jadi semua everywhere the heavy alat berat, yaitu semua alat berat dari sana, dari timur, semua alat berat sampai di gudangnya. Bahkan gudang alat berat berada di samping sirkuit MotoGP ini. Ini buktinya, tuh alat berat semua berjeret sampai ke itu sudah saya sampaikan di segmen berikut itu di YouTube saya yang berikut, di channel yang ke-10 atau ke-11 kurang paham karena berapa, mungkin saya juga kurang jelas dan nggak hitung. Nah gitu di track startnya di situ kan. Nah kebetulan saya berada di Pengkolannya. Jaraknya dari start itu sekitar kurang lebih 1 km. Dari start itu sampai ke tower itu. Ada tower XL Telkomsel di sini sama Mentari itu ada. Tower itu dari situlah, di bawah tower itu treknya ke sini lurus dan di sini Pengkolannya. Nah kemudian sebagai bentuk apresiasi saya terhadap progres MotoGP yang memang di depan rumah, ya ini juga jalan kaki tadi karena depan kan dekat. Ya supaya warga net itu tidak tidak pesimis lah tentang bagaimana keberadaan progres atau pembangunan MotoGP ini, sirkuit MotoGP ini. Jangan khawatir bahwa Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, presiden kebanggaan saya ya. Salam buat Pak D, semoga selalu sehat walafiat, selalu bahagia, panjang umur. Kalau rezeki mah tetap murah. Yang namanya presiden, rezekinya tetap sudah stagnan sesuai dengan gajinya Pak Presiden. Cuman saya kepingin nanti coba tolong ya, pemilihan presiden sudah selesai, rival politik sudah selesai, jadi tidak ada lagi perdebatan politik yang bersifat frontal. Saya kepingin di Indonesia ini teman-teman atau saudara-saudara yang ada di Papua, dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia yang di Sabang sana, supaya mari kita membangun Indonesia ini menjadi Indonesia yang bermartabat di mata internasional. Jangan kemudian kalau ada persoalan yang sangat ya minim atau sangat rendah sekali kemudian kita viralkan seolah-olah kita ingin mendelegitimasi karisma sebagai seorang presiden. Tolong saudara-saudara ya, kalaupun siapapun nanti ketika presiden luar lain selain daripada Joko Widodo bukan pilihan saya akan hormati dia. Jadi sebagai salah satu bentuk apa yang Pak Jokowi perbuat untuk Indonesia, khususnya di kawasan ekonomi khusus Kuta Mandalika ini, inilah bentuk-bentuk nyata. Jadi tolong dong, mari kita akui, jangan kita jadi manusia yang munafik, jangan kita manusia Islam yang keluar dari konteks rahmatan lil alamin. Kita kepingin, siapa sih nggak mau jadi orang kaya? Siapa sih? Tidak ada. Manusia hanya kadrun kampret yang maunya hidup enak. Sorry ya, saya tidak mau mendiskreditkan kalian, tapi paling tidak marilah, kalau Anda itu berpegang teguh pada konsep rahmatan lil alamin, mari kita saling sayang, saling asah, saling asuh, saling asih. Jangan saling gasak, saling gesek, saling gosok. Nggak baik. Ini saya kasih tahu lagi ya, bahwa kita ini adalah Indonesia yang terdiri dari beberapa suku bangsa, ras, agama, budaya. Tetapi perlu saya tekankan buat keluarga saya yang dari Papua sana, jangan berkonflik. Ya, jangan sok baiklah, sok paling bisa.
Ya terutama ya siapa mantan menteri itu, Pak Rizal Ramli. Anda kan sudah kadaluarsa. Janganlah kalau gini-gini sok tahu Anda sudah. Ya, kalau memang Anda bisa, kenapa Anda diangkat sebelum SBY juga begitu? Anda juga dikeluarkan di situ. Ya Allah. Jadi nih, saya bukan politisi sebenarnya, tetapi kenapa saya kasih tulis Andur Kute Politika di channel saya? Ya karena saya kepingin Indonesia ini jangan ada yang hoax gitu. Berita viral palsu segala macam itu nggak baik itu. Islam melarang hal-hal yang bernuansa negatif. Tapi kenapa ini orang-orang cingkrang celananya berpeci putih ini pakai sorban biasanya gitu menghujat, mencaci, maki segala macam. Ya Islam seperti itu. Sorry ya nggak baik itu. Tolong kalau Anda benci kepada pemimpin, datang ke istana, datang ke rumah pemimpin itu, kasih penjelasan. Insya Allah tidak akan dimarahi oleh pemimpin Anda. Maka Anda akan dihormati bahwa Anda adalah orang yang paling bijak. Ini buktinya Pak Jokowi mau membangun kawasan ekonomi khusus. Kalau Pak Jokowi betul-betul tidak mau, ya tidak mungkin ini. Sudah 32 tahun ini mangkrak. SBY aja 10 tahun jadi presiden, tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keberadaan kawasan ini. Tapi setelah Pak Jokowi jadi presiden gue tanah saya jadi 150 juta per area. Kalau dulu cuma 10 juta. Goblok bener kesampean itu. Nah inilah bukti. Ya mohon maaf, saya tidak terlalu mendiskreditkan Prabowo ketika itu. Cuman saya kepingin pembangunan di Indonesia merata. Jangan kemudian nanti misalnya siapapun jadi presiden ya, konsepnya silahkan Anda jadi oposisi yang edukatif ya. Berikanlah pembelajaran yang representatif kepada warga Indonesia, warga net atau warga sosial media supaya menjadi warga yang dedikatif. Jangan karena hanya kebencian semata kemudian kita berusaha untuk memprovokasi, menjatuhkan nama baik pemerintah. Buat apa sih? Apa sih untungnya? Ini ngukur jalan ini, detail ini sebagai bukti loh. Ini hasil kerja Pak Jokowi semuanya. Ini buktinya nih. Insinyur Haji Joko Widodo, seorang tukang kayu, dia mampu merubah wajah kita di mata internasional. Kalian mau apa? Nih, Andur Kute Politika nih, ini asli saya warga sini. Nih, rumah saya sekitar 400 meter dari sini. Nih, saya berdiri di sini. PT Raja Wali beroperasi tahun 1990. Mereka tipu masyarakat, tapi mereka hasil PR-nya PT Raja Wali dibersihkan oleh Pak Jokowi, dilanjutkan dan disempurnakan. Sedikit-sedikit salah orang. Nah ini, itu lampu tiap malam ya. Jadi don't be worry. The progressing MotoGP circuit will be progressing always. Don't be worry. From Kute, please wait and then following with my channel that I'm going to upload and posting about the progressing MotoGP channel, MotoGP circuit in Kute Mandalika. Ya, jangan khawatir deh. Yang penting progressingnya dari secara detail saya akan berusaha untuk menampilkan yang terbaik dan bukan basa-basi. Buat Anda ya, terutama yang ada di Jakarta, di Jambi, Sulawesi, Papua, Sumatera, Aceh sana, Bali, Madura, pokoknya Pulau Buru di Maluku sana juga ya. Ini tolong bahwa Pak Jokowi is the best president. Ya, Pak Jokowi adalah presiden terbaik di Indonesia. Dan semuanya, dia itu adalah titisannya Soekarno. Paham nggak? Nih. Nggak usah jadi kadal gurun. Kadal gurun mah suka makan cingonta. Baru ya. Nah itu kembali ya, boleh sedikit kalau yang ada yang marah ya, saya cuma canda aja bang ya, jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Kalau saya berada di sini semata
meningkatkan kesadaran kita bahwa inilah Indonesia yang pluralis, yang berbeda-beda, yang selalu dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Mau Konghucu, mau Buddha, mau Hindu, mau Protestan atau Katolik ataupun Islam, ya. Mari kita membangun Indonesia. Siapapun jadi presiden, entah dari golongan manapun, satu menjadi misi kita adalah menjadi Indonesia yang terbaik. Indonesia di mata dunia menjadi Indonesia yang betul-betul disegani, ya. Persoalan pembangunan, ada kesalahan pemerintah, baik itu pemerintah desa dari dusun RT RW sampai desa kecamatan, kabupaten, provinsi maupun ke pusat atau ke presidenan. Kalau kita anggap itu salah, kalau kita anggap pemerintah itu tidak baik atau kurang memperhatikan, mari bersama-sama. Tidak harus kita kumpul demo, kita masa, tidak harus kita berunjuk rasa. Cukup hanya 2-3 orang berhadapan itu, minta secara baik-baik, Pak, begini, berikan penjelasan bahwa inilah kekurangan Bapak. Insya Allah semua pemimpin pasti akan dengar. Buktinya saya telepon Pak Camat, beliau mendengar saya, padahal beliau tidak kenal saya. Begitu juga saya telepon Pak Bupati, kita datangin beliau. Yang penting niat kita tulus, ikhlas untuk memberikan peringatan, mengingatkan. Ya tergantung dari niat. Tapi kalau niat kita hanya untuk makar segala macam, ya beda. Tuhan juga paham, namanya Gusti Orasare. Tuhan itu tidak tidur. Saya mohon maaf aja ya kawan-kawan di Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke khususnya, mohon maaf. Yang ada di Kutu juga, saya di channel ini saya tidak bermaksud memprovokasi. Saya tidak maksud untuk menghasut atau menjelek-jelekkan si A, B, C, D dan bla 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 lainnya. Tidak ada. Tetapi ya alhamdulillah setelah Kutu Mandalika diprogreskan oleh Pak Presiden kita Insinyur Haji Joko Widodo, enggak tahu berapa miliar, enggak tahu berapa kalau tingkatan perekonomian masyarakat Desa Kutu, terutama juga Lombok Tengah, ya. Harus diakui itu. Inilah Kutu yang sebenarnya. Inilah Indonesia, inilah Pak Joko Widodo. Jadi tolonglah, jangan kalau ada yang provokasi begini. Ini wajar kalau orang-orangnya yang pro Jokowi mengatakan ada kadal gurun. Wajarlah. Karena mereka istilah dari sebab akibat. Anda ngomong begini, dijawab dengan begitu. Tapi kalaupun kemarin Pak Prabowo terpilih jadi presiden, insyaallah saya akan hormat kepada beliau. Itulah jiwa seorang pluralis. Tidak harus apa yang kita inginkan, karena bertarung itu, berkompetisi itu akibatnya ada dua. Pertama menang, kedua kalah. Kalau Anda tidak sanggup untuk menerima dua realita itu antara kalah dan menang, ya tidak usah berkompetisi. Intinya begitu, ya. Oke, dari Kutu, Andur Kutu Politika menyampaikan buat para warganet, Facebook, Twitter, WA dan segala macam. Terima kasih. Dengan kedua tanganku ini, ku angkat dirimu yang hina dari debu-debu jalanan. Ku sucikan dengan air cinta, ku hiasi tubuhmu dengan gaun ini. Saya mau progres di
kanal banjirnya. Ini masih depan rumah kan? Jaraknya lebih dekat ini, sekitar 300 meter ya. Tadi kalau tadi berada di 400 meter. 300 meter. Lalu saya pinjam motor teman. Nah ini alat-alat beratnya semua terpakai, semua difungsikan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Saya berada di di kanalnya, kanal banjirnya. Ya buat para netizen biar nggak dapat berita-berita hoax ya. Kalau ada yang butuh informasi tentang progressing sirkuit internasional MotoGP yang ada di Kutai Mandalika di rumah saya ini, seperti video sebelumnya saya sudah sampaikan di situ. Ya, tolong hubungi atau bisa dapat informasikan di nomor saya ya, nomor pribadi saya di XL 081907216654 dan di WA Telkomsel saya nomor 082340021396 supaya lebih berita yang Anda dapat dari saya ini lebih komprehensif, lebih faktual, tidak ada saya kurangin, tidak ada saya lebihin. Ini fakta loh bahwa progressing MotoGP, sirkuit MotoGP ini dilakukan dan dikerjakan selama 24 jam non-stop ya. Dan salah satunya alat berat coba bisa diarahkan di situ. Progresnya ini sekitar jam berapa nih? Sudah coba saya melihat ini. Alhamdulillah ini sudah jam 3:11 waktu Indonesia Tengah. Ini bentuknya. Jadi semua peralatan, alat berat dan segala macam deh, besi baja untuk konstruksinya ditempatkan di sini. Masuk di situ dia. Alat untuk pembuatan kanal supaya airnya tidak melanggar sunatullah kata Gubernur DKI. Jadi ya hanya kalau mau mengambil gambar di sini tidak sembarangan orang bisa masuk ya. Ya di sini hanya orang-orang lokal yang memang yang afiliasi untuk tujuan MotoGP. Kalau jalan boleh ya, nggak bisa. Jadi di sini kebetulan rumah saya hanya 300 meter dari lokasi di mana saya berdiri. Seperti yang inilah, dan dalamnya kanal air, kanal banjir. Begitu dia. Nah, itu nanti masih belum, itu 4 meter lagi ke atas dia naik. Dan di situ adalah trek lurus, di mana di sebelah barat ini adalah startnya besok. Startnya di situ sebelah kanan adalah pedok semua. Sama tak tahu apa namanya, saya juga kurang paham tentang itu. Macok menarik. Ponaan lewat. Nah, disinilah saya biasanya dulu sudah saya sampaikan di sini lapangan bola dulu. Sekarang setelah diambil alih oleh ECDC, progresnya dibikin untuk sirkuit ini, main bolanya sudah tidak dipakai lagi, tidak boleh. Ini biar para warganet tidak mendapat informasi walaupun mereka dikemas begitu, tapi dia menggunakan drone segala macam itu, tapi bukan orang Kutai ya, secara detail belum tentu tahu ya. Karena yang paling tahu persoalan detailnya dari A sampai Z adalah orang Kutai sendiri. Itu pun orang Kutai yang betul-betul berafiliasi sama ITDC. Tapi kalau mereka tidak ada afiliasinya, sorry, mereka tidak akan kenal secara menyeluruh. Ini para pekerja segala macam, beton-betonnya segala macam lengkap di sini. Oke, dari Kutai, Andur Kutai Politika menyampaikan buat para warganet. Terima kasih Pak Presiden Insinyur Joko Widodo. Dengan kedua tanganku ini ku angkat dirimu. Yang paling belakang trek sirkuitnya ini. Ini trek sirkuitnya. Saya tunjukkan kameramen ke bawah saya ini. Inilah, ini paling belakang. Yang lain sudah trek lintasan lainnya sudah 90%. Sudah 90% baik di tahap pertama. Dan ini yang di Pengkolan ini terakhir ini.
Barulah pekerjaan terakhir ini adalah trek terakhirnya untuk pengkolan yang baru penatam tahap untuk penimbunan. Coba ini lihat dia dikasih semacam plastik atau karet yang mungkin 40-50 tahun baru bisa rusak ya. Ini sintetik, luar biasa bagusnya. Ini caranya mungkin impor atau saya kurang tahu jelas, dan kita dapat informasi supaya sirkuit nanti lintasan itu tidak bergerak, aspalnya tidak pecah aspalnya ketika ini dah. Makanya dikasih seperti ini. Ini salah satu bentuk bahwa pengerjaannya menggunakan standar internasional. Nih lihat itu. Ya coba diarahkan. Berapa ya? Sekitar 2 meter jaraknya. Dari tempat 2 meter itu ditimbun, kemudian ini kemarin kalau dulu di sana juga begini, cuman karena saya belum sempat untuk menyampaikan ini, sudah di sana udah ketimbun duluan, sudah di aspal ya. Di sana sudah tahap petohir, sudah finishing. Nah, di sini hanya sekitar 300 meter yang belum. Ya, yang belum di sini. Makanya saya bilang kalau MotoGP ini mungkin ya, jadi jangan kita pesimis, mungkin 4 atau 5 bulan lagi rampung semua. 4 sampai bulan lagi, termasuk itu penunjang sarana dan prasarana lainnya. Insyaallah semua beres dalam jangka waktu 1 tahun ini. Artinya sebelum progressing atau sebelum perhelatan akbar itu, sebelum balapan dimulai, semua penunjang atau sarana dan prasarana akan sudah bisa difungsikan. Nah ini buktinya. Cuma ini yang baru cuma sedikit ini, semacam bundaran di sini. Besok para rider akan mengadu nyali atau adu skill, adu ketangkasan untuk belok. Di sinilah, inilah belokannya ini kayak istilahnya nggak tahu apa 360 derajat ya kali ya gitu. Ya belok begini. Ekstrim memang, tetapi yang namanya CIO MotoGP itu dia punya semacam manajemen yang mungkin kita tidak bisa akan memahami tentang bagaimana untuk mengetes nyali, untuk menguji nyali para rider seperti ini. Ini ditimbul lagi 2 meter lebih besok dia sampai ke tahap pengaspalan finishingnya mungkin 3 meter lebih. Ini udah 2 meter seperti ini, 2 meter lebih kurang lebih. Besok sampai ke finishingnya, sampai ke aspal lintasannya mungkin 3,5 meter. Itulah bentuk konstruksi struktur pembangunan sirkuit MotoGP yang menggunakan standar internasional, bukan KW-KW ya. Nah, jadi jangan khawatir deh bagaimana kita berdoa bersama, kita berharap bersama bahwa sirkuit ini akan selalu berkah, tidak ada halangan, ada hambatan. Nah, kalau ada area-area kecil persoalan mereka udah nanti biar aparat keamanan atau aparat yang berwajib untuk menangani. Yang penting saya optimis deh. Saya sangat optimis bahwa sirkuit MotoGP ini sebelum bulan Oktober rampung semua. Insya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Astungkare buat warga saya yang ada Hindu sana, warga yang Buddha Gautama, yang Kristen di sana, semoga selalu sehat. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kutu Andurut Kutu Filipina menyampaikan buat warganet. Terima kasih Pak Jokowi.